Oke guys, jadi ini ada solusi buat motor GL atau CB yang masih platina. Ini tuh tiangnya kan ada 6 ya. Nah, untuk jumlah magnet yang orinya itu biasanya jumlahnya ada 4. Sebelumnya ini digulung full wave, 2 kabel ya. Ini udah 3 kabel, udah dirobah. Nah, sebelumnya itu full wave, jadi cuma ada 2 kabel. Nah, pas di tes itu hasilnya dia nggak bisa mengisi dengan baik ya. Sebenarnya setrumnya ada, cuman dia kurang kurang cocok dengan pola si magnetnya. Jadi karena ini jumlah magnetnya ada 4 dan tiangnya ada 6, maka diputuskan untuk digulung ulang menjadi 3 pasa ya. Ini kabelnya kan udah jadi 3. Ini masuk ke atas. Nah, ini kiproknya pakai buatan saya dulu sementara karena belum beli untuk kiprok fictionnya, tapi fungsinya sama aja. Dan tadi udah sempet dites sih, udah ngisi, udah normal. Iya, jadi aturan dasar untuk spool dan magnet yang bisa di full wave kan, itu adalah jumlah tiang dan juga jumlah kutub magnetnya itu seimbang atau sama ya teman-teman. Jadi misalkan jumlah magnetnya ada 4, maka jumlah tiang spoolnya juga harus ada 4. Jika jumlah tiangnya ada 6, jumlah magnetnya pun harus ada 6. Jika jumlah tiangnya ada 8, maka jumlah magnetnya pun harus ada 8. Jadi jumlahnya itu harus seimbang ya atau sama, baru bisa bekerja secara optimal seperti itu. Sok mang, gaskeun. Aduh, udah. Kompresinya terlalu tinggi guys, setinggi cita-cita. Wah, coploknya dalam. Sip, lanjut. Tegangannya gede banget guys. Ini emang settingan kiproknya bisa sampai 16-17 ya. Lalu nyalain lampu nyala. Sip, mantap. Memang matikan. Sip. Jadi kesimpulannya bisa ya di custom untuk spool GL-CB nya ini jadi 3 fasa. Keren. Yang asalnya jadi dari half wave jadi 3 fasa tanpa ngerubah spool dan si magnetnya, jadi harus digulung ulang aja. Untuk proses atau pola gulung ulangnya nanti akan saya jelaskan di menit selanjutnya ya. Oke guys, jadi ini adalah hasil lilitannya ya, spool 3 fasa untuk CB ataupun GL. Mohon maaf jika kurang rapih ya, karena memang ini dirubah dari full wave jadi 3 fasa. Nah, untuk teman-teman yang berminat juga untuk merubah spool CB atau GL nya menjadi 3 fasa agar pengisiannya lebih besar ya. Kita tahu kalau 3 fasa itu untuk arus pengisiannya lebih besar daripada full wave memang. Yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yaitu ada pada jumlah magnetnya ya. Fokus ke jumlah magnetnya karena untuk jumlah tiangnya pasti ada 6. Nah, untuk jumlah magnet yang digunakan untuk menjadi 3 fasa yaitu magnet yang berjumlah 4 seperti ini ya teman-teman. Kita bisa perhatikan untuk jumlah magnetnya dari spi yang terpasang di magnetnya itu. Di sini ada magnet 1, magnet 2, 3 dan juga 4 ya. Jadi harus yang model seperti ini. Kalau magnet yang model seperti ini tuh ada 6 magnet ya, kita hitung 1 2 3 4 5 6. Nah, ini tuh kalau digulung ulang paling jatuhnya jadi half wave atau jadi full wave ya teman-teman. Karena jumlah tiang dan juga magnetnya itu sama-sama ada 6. Jadi kesimpulannya, teman-teman kalau mau spoolnya jadi full wave, teman-teman pakai spool CB atau GL yang ini ditambah dengan magnet yang jumlahnya 6 seperti ini. Kalau teman-teman mau jadi 3 fasa, teman-teman tetap pakai spool yang sama tapi pakai magnet yang jumlahnya 4 seperti ini ya teman-teman.
hati-hati, awas jangan sampai ketuker. Oke guys, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan pola lilitan untuk spool CB ataupun GL Platina yang untuk mode full wave maupun yang mode 3 fasa ya teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan untuk pola lilitannya seperti itu, saya akan mencontohkan dulu untuk arah penggulungan kawat tembaganya ya teman-teman. Jadi agar nanti tidak salah. Ini saya contohkan, ini ada sebuah baut, anggap aja ini tuh tiang rumah spoolnya ya, tempat kawat dililitkan. Ini saya akan mencontohkan yang pertama yaitu untuk pola yang arah gulungan yang searah jarum jam. Ini kawatnya kita simpan di pinggir, lalu kita tarik kawat tembaganya, kita arahkan seperti ini ya teman-teman. Ini searah jarum jam. Seperti ini, 1, 2, 3. Nah ya sudah ya, ini hanya contoh saja. Jadi untuk arah menggulungnya seperti itu ya. Ini kawatnya yang ditarik mengelilingi searah jarum jam seperti itu. Dan untuk yang kedua itu untuk arah berlawanan arah jarum jam, kita simpan lagi kawatnya seperti ini, lalu kita lilitkan ke arah sini ya teman-teman, seperti ini. 1, 2, 3. Nah ini berarti berlawanan arah jarum jam. Ingat ya teman-teman, harus bisa membedakan mana searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke spool full wave. Untuk pola gulungan yang full wave, ini contohnya misalkan kawat kita di sini ya sebagai output. Jadi nanti ini outputnya di sini 1. Nah, kawatnya lalu kita masukkan ke tiang pertama, misalkan ini tiang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini masuk ke tiang yang pertama di sini. Nah, nanti ini dililitkan searah jarum jam ya teman-teman. Searah jarum jam seperti itu. Nah, sudah nanti penuh dari tiang pertama, nanti pindah ke tiang kedua. Nanti yang di sini dililitkan berlawanan arah jarum jam ya. Jadi dirubah untuk arah lilitannya. Yang ini searah jarum jam, yang ini berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah tiang kedua penuh juga, nanti teman-teman pindah lagi ke tiang yang ketiga. Tiang ketiga kita rubah lagi arah lilitannya menjadi searah jarum jam kembali. Nah, setelah tiang 3 penuh, kita pindah ke tiang keempat. Kita rubah lagi arah lilitannya menjadi berlawanan arah jarum jam. Setelah di tiang keempat ini penuh, kita pindah lagi lilitannya ke tiang kelima. Ini menjadi searah jarum jam lagi. Setelah tiang 5 penuh, kita pindahkan ke tiang ke-6 atau tiang terakhir. Ini arah lilitannya berlawanan arah jarum jam ya. Nah, setelah di tiang 6 penuh, nanti untuk kawat tembaganya kita keluarkan. Dan inilah kawat yang nanti menjadi output untuk full wave ya. Full wave itu biasanya ada 2 kawat atau 2 kabel. Nanti ujung 1 dan ujung 2 ini menjadi output untuk spool full wave nya teman-teman. Tapi ingat, untuk spool full wave ini magnetnya harus yang model 6 ya, mau diperhatikan. Selanjutnya kita akan pindah ke spool yang 3 fasa ini. Nah, untuk spool yang 3 fasa itu berbeda dengan yang model full wave ya teman-teman. Untuk outputnya nanti ada 3 biji, ada 3 buah output. Saya akan langsung mencontohkannya saja. Nah, untuk yang kawat atau fasa pertama itu dimulai dari sini. Bentar, kita bikin 3 titik dulu ya untuk outputnya. Ini yang kedua dan yang ketiga. Nah, seperti itu. Untuk fasa yang pertama ini saya contohkan. Nanti teman-teman masuk ke tiang pertama yang di sini. Nah, nanti dililitkan searah jarum jam aja ya teman-teman. Saya nggak akan ngasih contoh yang berlawanan arah. Jadi teman-teman harus fokus semuanya menjadi searah jarum jam. Kalau yang full wave ini tadi kan di zigzag polanya, jadi
satu searah, yang satu berlawanan, searah berlawanan. Kalau ini harus konsisten searah jarum jam ya. Kita dari kawat yang pertama di sini masuk ke tiang satu, ini searah jarum jam. Nanti setelah untuk tiang pertamanya penuh, kita lewati dua tiang, lewat ke sini, sini, lalu ke sini. Jadi yang di seberangnya ya, tiang yang di seberangnya. Nah di sini juga nanti teman-teman dililitkan untuk searah jarum jam ya, sama untuk arah lilitannya sampai dengan penuh. Nah nanti untuk ujung kawat dari sini teman-teman biarin, keluarkan saja. Nanti untuk disatukan di titik center tap ya, atau CT, kita singkat aja menjadi CT, seperti itu. Nah lalu kita lanjut untuk pola lilitan yang fase keduanya. Ini untuk kabel yang warna hijau. Kita masuk ke sini aja ya, susah soalnya. Nah dari untuk kawat fase yang keduanya kita masuk lilitkan ke tiang yang di sini, tiang kedua sampai dengan penuh. Nah nanti setelah dari sini lalu kita keluar ke sini ya, ke tiang yang di seberangnya, atau dilewati dua tiang juga sama seperti fase pertama. Nah setelah dililit ini sampai penuh, nanti ujung kawat yang dari tiang kelima ini kita keluarkan juga dan kita kumpulkan di titik center tap seperti ini. Seperti itu. Kita lanjut untuk fase ketiganya. Untuk fase ketiganya posisinya di sini aja ya, di tiang ke-6. Langsung masuk ke sini ke tiang ke-6. Nah nanti dililitkan di sini sampai penuh. Nah setelah tiang ke-6-nya penuh, kita loncat ke tiang yang di seberangnya ya, seperti ini. Nah nanti di sini dililitkan juga searah jarum jam sampai dengan penuh. Nanti ujung kawat tembaganya kita keluarkan dan kita kumpulkan di center tap seperti ini. Nah nanti di sini ada 3 kawat yang menganggur ya di center tap. Nanti kawat teman-teman untuk kawat yang ada di center tap ini dililitkan di perintil-perintil seperti itu, lalu dikerik untuk lapisan email tembaganya, lalu dibikin satu ya. Jadi ini harus terhubung antara fase pertama, fase kedua, dan juga fase ketiganya. Setelah itu nanti teman-teman udah bisa menjadi spool 3 fase seperti ini ya. Jadi ini fase pertama, masuk ke tiang sini, lalu diloncat 2 tiang ke sini. Untuk fase kedua dari tiang yang ini, setelah ini penuh nanti pindah ke tiang yang di sini. Untuk fase ketiganya masuk ke tiang yang di sini, lalu nanti di tiang yang seberangnya di sebelah sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk kawat tembaganya jangan langsung ditarik lewat tengah sini ya, diatur-atur sedemikian rupa lewat ke pinggir agar nanti kawat tembaganya ini enggak beradu dengan magnet ya. Soalnya di sini nanti ada magnet bulat. Seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk perbedaan pola lilitannya seperti itu. Ini titik center tapnya kurang kelihatan. Nah seperti ini. Teman-teman boleh screenshot dulu atau mau dicatat boleh. Nah untuk jumlah lilitan dan juga diameter kawatnya itu teman-teman bebas ya, boleh. Untuk jumlah lilitannya saya sarankan dari antara 50 sampai dengan sekitar 150-an kurang lebih. Jadi disesuaikan dengan kemampuan si tiang kerennya ini menampung. Yang penting itu jumlah lilitan antara keren 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini diusahakan sama ya, bukan wajib sama, diusahakan sama. Kalau misalkan berbeda dikit ya nggak apa-apa lah, itu mungkin masih toleransi, tapi diusahakan sama. Nah untuk diameter kawat tembaganya
saya memberikan keleluasaan teman-teman untuk memilih, tapi saran saya yaitu menggunakan ukuran 0,8 atau 0,9 atau 1 mili ya. Jadi range-nya itu dari 0,8 sampai dengan 1 mili. Teman-teman bebas milih mau yang mana. Semakin besar diameter tembaganya, maka akan semakin besar pula arus yang dihasilkan oleh spool tersebut ya. Tapi dengan konsekuensi jika teman-teman menggunakan ukuran kawat tembaga yang besar, maka nanti jumlah lilitannya itu terbatas ya, karena nanti space-nya itu kan cuman segini nih. Nanti kalau teman-teman dikasih ukuran kawat tembaga yang makin besar, maka dia keperluan untuk kawat tembaganya itu space-nya harus membutuhkan lebih besar gitu sebenarnya. Jadi kalau pakai kawat besar, maka kemungkinan jumlah lilitannya itu ada pengurangan ya, seperti itu. Jadi diperkirakan aja seefisien mungkin untuk diameter kawat dan juga jumlah lilitannya, seperti itu. Oke, mungkin ini cukup sekian ya. Ini cukup panjang untuk penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat, untuk yang full wave ini nanti menggunakan magnet yang 6. Kalau untuk yang 3 fasa ini menggunakan magnet yang 4 ya. Harus diingat-ingat kembali, jangan sampai salah pilih. Oke, sekian videonya untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang punya motor GL ataupun CB-nya. Silahkan klik like, comment, dan juga subscribe. Dan jikalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman ketikkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.